Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar. Yaitu presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Baru kali ini ya saya memanggil seorang atau menyebut seorang wakil presiden dengan sebutan Mas ya karena itu anggap anak saya ya. Dan kami tujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid dan Menteri Pemuda Pak Dito Aryo Tejo. Kami sudah 20 tahun berkomitmen ya membina anak muda. Saya dulu pegawai Kabupaten Malang di Dinas Kominfo, kami yang sangat terkesan. Di saat saya misalkan pingin kaya ya, dengan korup ya. Jadi era perizinan tower ya itu di era saya. Begitu bergelimangnya uang, tapi saya justru takut ya terlibat secara aktif ya terkait dengan tupoksi tersebut. Kami lebih memilih kepada pembinaan generasi mudanya, yaitu dengan tupoksi kami membentuk kelompok informasi masyarakat. Memang banyak yang mencibir ya di saat saya berpikir idealis. Saya setiap melakukan pembinaan terkait dengan KIM, kelompok informasi masyarakat, itu selalu saya lakukan malam hari. Sehingga kalau lokasinya jauh, saya sering bermalam di lokasi binaan. Nah, dari sinilah ya idealis kami ya di saat saya melakukan pembinaan pada malam hari yang hadir banyak. Pernah satu pendopo hadir, pernah satu gedung hadir, pernah. Karena menghadirkan masyarakat itu tidak gampang ya. Makanya zaman itu masih tidak seperti sekarang ini ya, kemajuan teknologi ya. Jadi kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini kita artikan masyarakat itu sudah ada kemampuan ya untuk berlangganan wifi ya, sehingga masyarakat betul-betul sudah masuk di dunia teknologi informasi. Di tahun 2000-an ya itu masih belum. HP itu masih besar-besar ya, kayak Nokia itu waktu itu sebesar apa ya? Ya besar ya, sebesar kotak sabun yang gede waktu itu. Ya. Jadi HP waktu itu masih bisanya hanya SMS. Tapi komitmen kami ya, saya waktu itu sudah punya yang namanya server sekali SMS terkirim ke ribuan. Sehingga waktu ada Jambore Pemuda se-Indonesia ya, zamannya Menteri Andi Malarangeng yang dilaksanakan di Kepanjen ya. Itu yang mendukung suksesnya kegiatan Jambore tersebut adalah saya. Karena apa? Waktu itu ketua umumnya Wiweko Yogatama. Alhamdulillah saya bisa menemui beliaunya
Terus saya jelaskan kalau saya punya server SMS Blast. Udah gitu saya tawarkan untuk dipakai. Nah waktu itu Mas Biku Yogatama menanyakan, Pak Ari, oke Pak Ari, terima kasih, ini akan saya gunakan. Ini kayaknya sangat mendukung untuk suksesnya kegiatan Jambore. Saya harus mengeluarkan biaya berapa Pak Ari? Saya bilang gratis. Demi Allah saya bilang gratis. Karena saya berharap ada kontribusi dari support yang kami berikan, yaitu database pemuda se-Indonesia. Ya alhamdulillah saya dapatkan waktu itu ya. Tapi karena idealis kami sama sekali nggak mendapat respon dari pemerintah. Waktu itu saya punya program sistem informasi satu pintu memanfaatkan SMS. Ya, SMS gateway. Nggak ada respon. Ya. Udah waktu itu teknologi mulai berkembang ya. Saya mulai mengenal blogger. Ya. Waktu itu secara mandiri saya laksanakan pelatihan membuat blogger dengan biaya peserta. Jadi sama sekali tidak menggunakan anggaran pemerintah karena pemerintah nggak support. Ya. Bahkan waktu itu ada salah satu kepala desa yang komplain, kenapa pelatihan harus bayar sendiri. Saya masih ingat waktu itu kepala desa Jatigui ya, kebetulan itu teman saya sendiri. Dia nggak percaya. Ya oke, silakan. Alhamdulillah waktu itu pesertanya juga cukup banyak. Saya buatlah blogger. Ya. Saya datangkan pemateri. Ya. Jadi yang hadir waktu itu biayanya saya gunakan untuk membayar pemateri. Sedangkan gedung saya difasilitasi oleh Telkom gratis. Nah, terus berkembang lagi. Waktu itu ada BBM, BlackBerry Messenger. Ya, saya optimalkan. Nah, bagaimana SMS Blast, Blogger, dan BlackBerry Messenger. Saya masih ingat betul waktu itu ada lomba P2 WKSS. Ya. Arti lomba peningkatan peran wanita untuk mewujudkan keluarga sejahtera, P2 WKSS, kurang lebih itu ya kepanjangannya. Nah, di saat waktu lomba sudah kami buat ya, SMS Blast berbasis papan info. Jadi setiap SMS ditulis di papan info. Dan untuk masing-masing kelompok terkait dengan lomba P2 dulu insya Allah ada 20 kelompok. Saya libatkan anak-anak muda yang sudah punya BlackBerry Messenger, BBM. Nah waktu itu di saat ada penjurian ya masing-masing juri didampingi. Jadi semua kegiatan diliput lewat BlackBerry Messenger tadi ya, terus di-up di Blogger. Ya. Jadi liputan dari tim ya, dari kelompok informasi masyarakat tadi meliput memanfaatkan BBM ya, BlackBerry Messenger. Terus semua informasi semua kegiatan itu di-up di Blogger. Alhamdulillah waktu itu saya masih ingat ya, kabid saya Ibu Mahila, kepala dinasnya kalau nggak salah Pak Sofi, juara 1 P2 WKSS. Tapi apa lajur yang keluar? Tetap program saya nggak dipakai.
itu berkembang teknologi, ada Fleximelis. Saya manfaatkan ya, Fleximelis dengan satu admin untuk mewujudkan keteraturan lagi. Ya. Setelah Fleximelis berkembang, ya, terus ada fitur lagi yaitu WhatsApp. Ya. WhatsApp waktu itu betul-betul bikin error semua HP ya, karena dengan adanya fitur baru ini banyak masyarakat yang membentuk grup-grup sehingga banyak HP hang. Nah, waktu itu kami mengoptimalkan dengan WA tadi ya, dengan WhatsApp tadi, saya bikin kampung WhatsApp. Nah, waktu itu ada dari Kementerian Kominfo ya, yang diperintahkan mencari saya. Dari Dirjen ya, waktu itu Dirjennya Bu Niken, terus menugaskan stafnya untuk mencari saya. Jadi bukan mencari bupati atau bukan mencari kepala dinas, karena waktu itu idenya ada di saya. Yang intinya penasarannya dari Dirjen ya, hari gini banyak masyarakat yang bermasalah karena HP-nya hang ya, dengan adanya membuat grup WhatsApp tadi, kok saya bikin kampung WhatsApp. Nah, jadi waktu itu program kampung WhatsApp kami tetap kearifan lokal yang saya optimalkan ya. Jadi WA satu admin berbasis papan info. Ya. Nah, setelah itu teknologi berkembang lagi. Yaitu dengan adanya YouTube ya, dengan adanya sekarang ada TikTok dan lain sebagainya. Nah, program terbaru saya adalah ini ya, mungkin kebalik ya kalau penonton ya. Jadi dengan media saya Warisbi ini ya, Warung Informasi Bisnis ya, program saya sekarang Rumah YouTube. Nah, inilah saya menaruh harapan besar ya, semoga konsistensi kami ya di dalam mendesain sebuah sistem informasi untuk mewujudkan masyarakat informasi sejahtera, untuk mewujudkan keteraturan, untuk mewujudkan kemudahan komunikasi antar anak bangsa ya, untuk UKM naik kelas ya, juga untuk bagaimana di era digital ini ya, rukun warga implementasinya yaitu membuat rumah YouTube. Nah, jadi bagaimana rumah YouTube itu sebagai media untuk saling mengetahui berbagai informasi yang ada di lingkungannya. Harapan kami dengan adanya rumah YouTube yang kami programkan, di saat Ibu Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid dan Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito Aryo Tejo ya, kedua menteri ini berkenan, jadi bagaimana 100 hari kinerja Bapak Presiden Prabowo yang luar biasa, itu kita bisa mewujudkan kesuksesan 100 hari kinerja dengan parameter ya, kemudahan komunikasi antar anak bangsa dengan diprogramkannya rumah YouTube secara nasional. Pastinya di bawah media saya ya, di bawah media saya Warisbi,
Sehingga Warisbi ini secara moral punya tanggung jawab ya. Bagaimana antar admin YouTube ya yang sudah membuat channel YouTube tadi ya, itu di bawah koordinasi dari media Warisbi. Sehingga sesuai dengan harapan yang kita harapkan, bagaimana Warisbi tadi menjadi sebuah sistem informasi info tanpa hoax. Karena setiap RW ya itu ada adminnya. Di saat ada informasi yang gak jelas itu sangat gampang mendeteksinya. Ya. Informasi ini berasal dari mana? Jadi nanti yang membentuk rumah YouTube ya, yang membuat channel rumah YouTube RW itu harus melapor ya ke saya untuk kita buatkan database. Ya. Dari situlah sehingga bagaimana kemudahan komunikasi tadi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena rumah YouTube ini ya itu versi ya Warisbi ya, dengan channel YouTube tadi. Channel YouTube di bawah inovasi Warisbi itu liputan tanpa edit. Tujuannya agar masyarakat bisa mengupload informasinya di YouTube tersebut. Ya. Baik itu informasi kegiatan sosial, keagamaan, budaya, ya, misalkan jual beli apa saja, ya, atau misalkan kisah-kisah keluarga bahagia, keluarga sukses, atau ceramah-ceramah agama, ya, ceramah agama ulama kampung ada di situ. Jadi profil-profil pelaku usaha ada di situ. Nah dari situlah ya, dari penerapan program rumah YouTube tadi kita merasiokan bagaimana UKM nanti bisa naik kelas. Ya, bagaimana dengan rumah YouTube tadi kemudahan komunikasi antara anak bangsa itu bisa kita wujudkan. Ya. Bagaimana juga dengan rumah YouTube ini. Jadi kokohnya NKRI itu karena ada jaminan kemudahan komunikasi antar anak bangsa dan ada perlindungan hukumnya. Ya, soalnya banyak ya terjadi ya, contoh ini ya di dunia perdagangan. Misalkan saya mengirim kates misalkan ya ke Bali misalnya. 1 kali, 2 kali berjalan mulus. Begitu permintaan banyak, komplainnya banyak juga setelah barang itu datang. Nah dari sinilah, karena nggak ada perlindungan hukum ya dari peluang yang seperti ini, akhirnya masyarakat banyak yang dirugikan. Nah disinilah makanya saya ingin dengan Warisbi tadi punya kekuatan hukum, kemudian komunikasi tadi ya, sehingga permasalahan yang timbul dari komunikasi antara anak bangsa tadi ada perlindungan secara hukumnya. Nah, terkait UKM naik kelas ya, besar harapan kami pemerintah itu mensubsidi, ya, mensubsidi transportasi, ya, sehingga barang yang diproduk di Jawa teman-teman UKM tadi bisa dijual keluar Jawa. Ya. Dari sini itu bisa terwujud ya terkait dengan UKM naik kelas tadi, manakala ya, pemerintah mengambil sebuah kebijakan mengeluarkan regulasi kaitannya dengan pembatasan ya, pembatasan produk UKM di bawah 5.000 dilarang diproduksi pabrik. Jadi semua produk di bawah 5.000 harus diproduksi oleh masyarakat, oleh kelompok yang ada di masyarakat. Jadi dengan kita membentuk KIM contohnya, kelompok informasi masyarakat, itu bagaimana diberikan peluang membuat sebuah usaha. Ya. Sehingga KIM yang selama ini mandul ya, program dari Kementerian Kominfo tadi,
Soalnya Kim ini bersifat sosial. Ya. Padahal Kim itu dituntut adanya sebuah aktivitas. Ya. Makanya kalau misalkan ini bersifat sosial, siapa yang mau? Ya kalau kayak ibu PKK, ya itu sosial. Bedakanlah ya. Jadi kelompok informasi masyarakat program dari Menkominfo waktu itu bedakan dengan PKK ya. Dengan adanya banom-banom ya kayak misalkan Banser ya. Misalkan apa? Muslimat, Fatayat ya. IPPNU ya, IPNU ya. Bedakan. Jadi bagaimana Kim berpotensi untuk bisnis ya. Karena pasar UKM sudah disiapkan. Nah, di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pembatasan perusahaan untuk memproduksi makanan dan minuman ya di bawah 5.000. Nah, akhirnya banom-banom tadi juga punya potensi untuk membuat sebuah usaha. Ya. Sekarang ya, posisi sekarang. Ya. Di saat ada anggaran, ya, kita gulirkan ke masyarakat untuk membuat sebuah usaha. Sementara pasar tidak kita siapkan, rasionya di mana? Di saat ada sebuah ketakutan, Pak, saya menerima bantuan berupa pinjaman, ya. Terus saya bikin produk, ya. Sementara produk yang saya jual tadi dibenturkan oleh produk pabrikan, yang nggak laku. Di situ, ya, kita merasiokan UKM bangkit di mana? Disinilah ya pemerintah harus berani. Saya kira regulasi seperti ini bukan mengorbankan para pengusaha, bukan ya. Jadi para pengusaha tadi silahkan bikin produk ya yang di atas 5.000. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintah, akhirnya para pengusaha tadi kan berpikir, ya, dia akan bikin produk yang 5.000 ke atas. Nah, sehingga di sini akhirnya UKM bangkit, ya. Mungkin nanti anak pabrik jemblem, ya, pabrik tempe, pabrik tahu, ya, diwujudkan dengan turunannya itu jadi keripik atau jadi apa, ya. Ada nanti keripik singkong, keripik bayam, ya, misalkan ada susu kedelai, misalkan ada apa beras kencur, sinom, segala macam, itu akan bergerak, ya. Nah, besar harapan kami ya keberanian Prabowo ya untuk membuat masyarakat ini tersenyum, ya. Itu harus menyentuh kalangan bawah kebijakannya. Pastinya karena sudah dikuasakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, ya, Ibu Mutia, dan Pemuda Olahraga itu Dito Aryo Tejo, ya, berkolaborasilah. Selama ini memang dua kementerian di saat berkolaborasi itu aneh, lucu. Ini saya buktikan waktu saya di pemerintah. Ya. Satu dinas ya, antara bidang satu dengan yang lainnya itu aja suruh berkolaborasi, berkoordinasi susah. Karena apa? Berebut mengisi saku. Berebut mengisi saku untuk korup. Itu yang terjadi. Ya. Untuk itu, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,
di semua jajaran, di semua lapisan, di semua tahapan, di semua tingkatan. Jangan berpikir korup. Ini yang keren. Ya. Jadi semua pejabat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus berpikir untuk rakyat, berpikir untuk rakyat. Selama ini nonsen para pejabat berpikir itu rakyat. Ya. Dari sinilah besar harapan kami. Ya. Perjuangan kami ini memang tidak ringan. Ya. 20 tahun yang lalu, di saat saya mengumandangkan adanya sebuah keteraturan, ya, sebuah birokrat yang anti korup, saya dianggap orang gila. Sampai saya itu cerai dengan istri saya karena saya punya pemikiran-pemikiran dianggap gila. Hari kini kok kamu berpikir begitu? Kamu belum waktunya lahir, bla bla bla. Pak Presiden yang terhormat, ini kenyataan yang terjadi selama ini. Saya berani ngomong lantang, ya, karena saya 20 tahun saya berada di masyarakat. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, ya, menjadikan Indonesia ini kemerdekaan jilid 2. Ya. Kemerdekaan yang betul-betul membuat rakyat tersenyum. Ya. Memang harapannya Pak Prabowo itu begitu. Hidup di negara yang merdeka itu rakyatnya harus tersenyum. Luar biasa. Ya. Sekali lagi ya kepada Ibu Mutia Hafid ya dan Mas Dito Aryo Tejo ya. Untuk Menteri UMKM-nya saya kurang jeli ya semalam ya. Yang jelas ada 2 menteri ini memang yang saya tunggu, saya catat ya. Saya menaruh harapan besar ya kepada menteri-menteri muda ini ya. Menteri mudanya itu masih muda. Ya, kan nggak tahu kalau Bu Mutia itu usianya berapa, kayaknya masih muda juga. Ya, saya ini kan kayaknya muda juga ya, tapi jiwanya. Oke. Selamat dan sukses untuk Presiden Prabowo yang sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, juga Mas Gibran Rakabuming Raka yang sudah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga para podcast ya, yang omon ya, jangan terus mengompori ya. Yang jelas Anda bukan seorang dewan ya, yang terlibat langsung di dalam perumusan kebijakan. Anda bisanya hanya mengomentari atau ngeritik. Kita rubah konsep ya, kita rubah pemikiran-pemikiran para podcast tadi ya. Berkontribusilah dengan banyaknya menteri ya, berkontribusilah agar para menteri tadi bekerja lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.